Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi dok. Baik Ibu, perkenalkan saya Dr. Dewi, dokter yang sedang berjaga di klinik kami ini. Baik Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Rini dok. Baik Ibu Rini. Ibu untuk adiknya laki-laki atau perempuan ya Bu? Ini laki-laki dok. Oh, baik laki-laki. Namanya siapa Bu? Namanya Roni. Oh baik, adik Roni. Kemudian Ibu untuk adiknya ini usianya berapa hari ya Bu? Baru 2 hari dok. Oh baik, baru 2 hari. Baik Ibu, sebelumnya bagaimana Ibu? Ibu kabarnya? Kalau saya akhir-akhir ini jadi kurang tidur dok. Oh, kurang tidur. Kalau kabar adiknya gimana ya Bu? Kalau adiknya ini rewel terus, soalnya kayak apa ya, susah gitu untuk nyusunya. Untuk susah menyusunya itu karena emang asinya sedikit yang keluar atau karena adiknya nggak mau menyusui ya Bu? Kayaknya gara-gara kurang nempel sih dok. Kurang Pas nyusu. kurang nempel saat menyusui ya Bu ya. Baik, baik Ibu, mungkin untuk selanjutnya nanti akan saya lihat bagaimana cara Ibu menyusui adiknya, posisi ibunya, posisi adiknya. Kemudian juga nanti akan saya contohkan ya Bu ya cara menyusui yang baik dan benar seperti apa agar nanti memudahkan Ibu saat menyusui adiknya. Baik Ibu, apakah dimengerti Bu? Iya, sudah dimengerti dok. Iya, setuju Bu dilakukan. Baik. Selanjutnya Ibu silakan ya Bu ya ke sana. Baik, yang selanjutnya di sini ucapan bismillah terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita persiapan cuci tangan dan melangkah menurut WHO. Kemudian di sini kita lihat puting ibunya ini tidak ada terasi. Kemudian pastikan bahwa payudaranya ini tidak tegang dikarenakan adanya ASI. Dan jika payudaranya ini tegang, kita bisa peras payudara untuk mengeluarkan sedikit ASI dan untuk mengurangi ketegangan. Kemudian di sini untuk posisi ibu, yang pertama dari posisi ibunya, kita bisa tanyakan kepada ibu, apakah ibu lebih nyaman dalam posisi duduk ataupun berbaring. Baik ibu saat menyusui lebih nyaman dalam posisi duduk atau berbaring ya Bu? Biasanya duduk dok. Oh, baik. Nah di sini ibunya ini lebih nyaman menyusui dalam posisi duduk. Dimana di sini posisinya ini harus rileks ya Bu ya. Baik, kemudian untuk posisi bayinya di sini kepala dan badannya ini harus dalam garis lurus, di mana telinga dan bahunya ini lurus. Kemudian dada dan juga perut bayinya ini menempel pada dada dan juga perut ibu. Kemudian wajah bayinya ini harus menghadap ke arah payudara ibu dengan hidungnya ini harus sejajar dengan puting. Kemudian selanjutnya jika bayi ini baru lahir, maka kita harus menopang dari kepala, kemudian badan dan juga bagian bokong bayi. Kemudian di sini cara untuk mendukung payudaranya, kita tempelkan 4 jari di bawah payudara ibu dekat dengan dada, tetapi jauh dari puting susu. Dan kita letakkan ibu jari di bagian atas areola. Tujuannya ini agar posisi putingnya ini dekat dengan hidung pada bayinya. Kemudian cara menstimulasi refleks rooting, kita arahkan hidung bayi menggunakan puting ibu di sini pada hidung, kemudian sampai bayinya ini menghadap ke payudara. Lalu sentuh bibir atas bayi menggunakan puting ibu dan kemudian nanti mulut bayinya ini akan terbuka dan nanti akan memasukkan payudara hingga sebagian besar areolanya. Seperti ini. Nanti jika payudaranya sudah menempel pada hidung ibu, nanti akan menstimulasi untuk refleks rootingnya. Kemudian untuk attachment atau perlekatan, kita dapat melihat lebih banyak areola di bagian atas mulut dan lebih sedikit di bagian bawah mulut. Kemudian mulut bayinya ini akan terbuka lebar dan bibir bawah bayinya ini akan menghadap keluar dan dagu bayinya ini akan menyentuh payudara. Seperti ini. Baik Ibu, alhamdulillah ya Bu ya, tadi sudah saya contohkan bagaimana cara menyusui yang baik dan benarnya. Sekarang bagaimana Bu perasaan Ibu? Alhamdulillah dok, udah lebih enakan, terus juga udah nggak sakit ininya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu sebelumnya apa ada yang ditanyakan lagi Bu? Oh iya dok, sama mau tanya juga kalau misalnya ASI itu manfaatnya untuk apa ya dok? Oh iya Ibu, jadi ASI ini baik ya Bu ya untuk bayi, di mana manfaatnya ini merupakan nutrisi yang terbaik buat bayi karena mengandung banyak nutrisi ya Bu ya. Kemudian juga untuk menghindari terjadinya infeksi karena bayi ini rentan terjadi infeksi. Jadi dengan diberikannya ASI ini dapat mencegah terjadinya infeksi. Dan juga ASI ini merupakan pencernaan otak kedua pada bayi. Kemudian Ibu selanjutnya apa ada yang ditanyakan kembali? Ayo mau tanya juga dok, ini kan adanya suka rewel terus ya dok ya. Ini saya mikir apa ASInya sedikit gitu. Kalau misalnya nanti ASInya sedikit itu boleh dikasih susu formula nggak dok? Baik Ibu, untuk ASI ini
diberikan susu formula itu dapat menyebabkan terjadinya infeksi, jadi lebih sering terjadi infeksi dan juga lebih mudah terkena alergi Bu pada bayinya. Jadi diutamakan itu diberikan ASI Bu. Kemudian ada yang ingin ditanyakan kembali Bu? Dok, ini kan saya masih anak pertama ya Dok ya, jadi mau tanya Dok, kalau misalnya ASI itu baiknya dikasihnya usia kapan sampai kapan ya Dok? Oh baik, jadi untuk ASI ini Bu, untuk ASI eksklusif ini diberikan dari usia 0 sampai dengan 6 bulan. Kemudian dari usia 6 bulan sampai dengan 24 bulan ini ASI diberikan, tetapi dengan diberikannya juga MPASI atau makanan pendamping ASI, seperti itu Bu. Ya, sudah cukup jelas dong. Baik, kemudian kita juga bisa menjelaskan kepada ibu cara memenuhi ASI. Jadi nanti jika ibu merasa payudara ibu ASInya itu banyak, jadi ibu bisa melakukan pemanasan pada ASInya ya Bu ya, baik dengan cara manual menggunakan tangan ataupun menggunakan alat ya Bu ya. Ibu mungkin ada demikian dapat saya sampaikan kepada ibu. Semoga ibu dan adiknya sehat dan menyusunya ini bisa lancar ya Bu